akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan Pengadilan Negeri Tugas Jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kesembilan, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 123-PIT-B-2019-PN-PBR atas nama terdakwa Andreas Leonardo bin Sirait pada hari Rabu 26 Desember 2018, Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123-PIT-B-2018-PN-PBR dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama bersidang dalam ruangan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu 26 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah terdakwa dapat dihadirkan ke dalam ruangan persidangan hari ini? Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dapat kami hadirkan ke dalam ruang persidangan pada hari ini. Baik, silakan dihadirkan. Baik, yang mulia. Baik, kepada terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Apakah saudara siap untuk mengikuti jalannya persidangan hari ini? Majelis Hakim yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti jalannya persidangan pada hari ini. Baik, sebelum saya akan menanyakan identitas dari saudara, saya persilakan saudara untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, yang mulia. Saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdaftar di dalam berita acara perkara. Mohon dijawab dengan tegas. Siapa nama lengkap saudara?
tempat lahir, umur, warga negara saudara, agama saudara, pekerjaan. Nama saya Andreas Leonardo. Tempat tanggal lahir saya di Pekanbaru. Lahir pada tanggal 19 Juni 1993. Umur saya 25 tahun. Agama saya Islam. Pekerjaan saya wira swasta. Baik, saudara terdakwa telah ditahan di rutan berdasarkan perintah atau penetapan sejak. Saya ditahan oleh penyidik sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan 15 November 2018 yang mulia. Akan tetapi saya juga diperpanjang masa penahanannya oleh penuntut umum dari tanggal 16 November sampai tanggal 25 Desember yang mulia. Apakah saudara terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum? Majelis Hakim yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Baik, kepada saudari penasihat hukum, apakah benar saudari adalah penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia, saya adalah penasihat hukum terdakwa. Baik, bisa diperlihatkan surat kuasa dan kartu izin beracara? Baik yang mulia. Kepada saudara jaksa penuntut umum, saya persilahkan untuk melihat dan mengecek surat kuasa. Baik, saya persilahkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk duduk kembali. Baik Yang mulia. Baiklah, agenda selanjutnya yaitu pembacaan surat dakwaan. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah surat dakwaan sudah selesai dan siap untuk dibacakan pada persidangan hari ini? Majelis Hakim yang mulia, surat dakwaan sudah selesai dan siap untuk dibacakan. Harapkan kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum agar mendengarkan dengan seksama isi surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih kesempatannya yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, panitera pengganti yang saya hormati, penasihat hukum yang saya hormati, serta pengunjung sidang yang hadir pada hari ini yang tentunya saya hormati. Izinkan saya membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor titik REG PDM strip 35 garing PKU garing 12 garing 2018 terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait, tempat lahir Pekanbaru, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Yosudarso, Gang Hero, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD sederajat. Penahanan oleh penyidik 27 Oktober 2018 sampai dengan 15 November 2018, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 16 November 2018 sampai dengan 25 Desember 2018. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 18.44 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di halaman parkir Indomaret Jalan di Panjaitan, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan sengaja dan telah melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Berawal dari terdakwa Roy Syahputra alias DPO mengajak terdakwa Anto untuk merencanakan pencurian terhadap sepeda motor milik karyawan Indomaret Jalan di Panjaitan. Terdakwa Putra DPO mengatakan akan menduplikatkan kunci kontak sepeda motor milik karyawan Indomaret di Jalan di Panjaitan karena terdakwa Putra DPO sering meminjam sepeda motor milik karyawan Jalan Indomaret tersebut saat dia bekerja di toko bangunan di ruko samping Indomaret untuk membeli nasi. Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 terdakwa Putra DPO dan terdakwa pergi ke Indomaret di Jalan di Panjaitan. Lalu terdakwa Putra DPO meminjam sepeda motor Honda Beat dan langsung ke tempat duplikat kunci kontak di Jalan Riau depan Rumah Sakit Makan Sendok
Garpu bersama terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekiranya pukul 15.00 terdakwa dan terdakwa DPO ke Indomaret di jalan di Panjaitan karena ternyata sepeda motor yang mau diambil tidak ada di tempat. Terdakwa putra DPO menduplikat setiap kunci sepeda motor milik karyawan terjalan Indomaret lalu mengembalikannya kepada karyawan. Setelah mengetahui tidak ada motor Beat yang mau diambil, tempat terdakwa tiba-tiba memberikan duplikat kunci sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 18.44 WIB, terdakwa mengambil kembali sepeda motor merek Honda Supra X tahun 2017 warna hitam nomor polisi 2645 WY nomor mesin JBP 1E 15 14 13 19 nomor rangka yang tertera atas nama Sumardin yaitu ayah dari saksi korban yaitu Zaki Alfikri terdakwa putra DPO menunggu di dekat mesin ATM di depan Indomaret. Subsidiar bahwa terdakwa Andreas Leonardo alias Andreas bin Sirait dan Roy Saputra alias Putra baik sendiri-sendiri maupun bersama Firman DPO diajukan dalam perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primer secara tanpa hak atau melawan hukum telah mengambil suatu barang milik orang lain. Berawal dari terdakwa bersepakat bersama terdakwa putra DPO untuk melakukan pencurian motor milik karyawan Jalan Indomaret di Jalan Panjaitan dengan cara terdakwa meminjam motor karyawan tersebut. Menurut kuncinya terdakwa DPO diketahui sering meminjam motor karyawan itu karena dia bekerja sebagai kuli bangunan sebelah Indomaret tersebut. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Pekanbaru 26 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum Muhammad Falepi SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum? Majelis Hakim yang mulia, untuk eksepsi saya serahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, kepada saudari penasihat hukum, apakah saudari mengerti atas isi dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Saya mengerti yang mulia dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum. Apakah saudari penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang mulia, saya selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Namun karena berhubung eksepsi ini belum dapat saya selesaikan, maka saya memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat menunda persidangan ini hingga minggu depan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara setuju sidang ditunda sampai minggu depan? Majelis Hakim yang mulia, kami setuju sidang ini ditunda sampai minggu depan yang mulia. Panitera, minggu depan tanggal berapa? Tanggal 2 Januari 2019 yang mulia. Pada pukul 1, apakah ada jadwal persidangan lain di hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, oleh karena surat dakwaan telah selesai dibacakan dan berhubung eksepsi dari penasihat hukum belum selesai, maka sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 pukul 13.00. Dan diharapkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan minggu depan dan terdakwa tetap dalam tahanan. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.